Datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 904, adegan berubah dengan cepat dalam sepersekian detik. Itu masih makan malam yang harmonis semenit yang lalu, namun itu telah berubah menjadi medan perang hidup dan mati secara instan. Zain memekik saat Henry melemparkan kursi ke arahnya. Sementara dia berhasil melarikan diri karena terluka parah, Zain akhirnya jatuh ke lantai dengan pantatnya. Melihat kursi yang hancur, Zain berkeringat dingin. Apakah kamu benar-benar gila, Henry? Apakah kamu benar-benar mencoba membunuhku? Zain meraung. Pertengkaran antara anak-anak dana perwalian tidak lebih dari pemukulan sepihak yang keras. 1 atau 2 patah tulang sudah merupakan cedera terburuk yang bisa terjadi. Lagi pula, mereka semua berasal dari lingkaran yang sama, dan di sana perbedaan status di antara mereka sering kali kecil. Belum lagi, orang tua mereka juga ikut ambil bagian. Setiap kematian akan mengakibatkan pertarungan berdarah antara keluarga sampai salah satu dari mereka benar-benar hancur. Baik itu Zain, Henry, atau bahkan Mitch, mereka semua menahan diri saat bertengkar di masa lalu. Namun, setelah melihat bagaimana Henry datang untuk lehernya kali ini, Zain juga tidak memiliki banyak hambatan. Apakah kamu tidak takut ayahku akan mengejar seluruh keluargamu? Henry mengejek dan berbicara, mengalir dengan aura yang menyeramkan, seolah-olah Bob Lancaster, pengecut sialan itu, berani melakukan apa saja pada ayahku. Satu-satunya alasan mengapa ayahmu, beberapa tokoh Baileys, bisa membuat nama untuk dirinya sendiri selama beberapa tahun terakhir ini bukan karena dia baik, itu karena kami 4 keluarga terkaya memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Entah bagaimana Anda berpikir itu membuat Anda bajingan, Henry. Mitch tidak punya pilihan selain melangkah setelah melihat situasi berubah menjadi lebih buruk. Menatap Henry, dia mengatupkan rahangnya dan berbicara, masalah ini antara kita dan Jasper. Kenapa kamu begitu marah tentang itu? Henry mencibir dan menjawab, apakah kamu bodoh atau kamu tidak punya otak untuk digunakan? Menurutmu siapa Jasper? Semua orang tahu bahwa Jasper milik keluarga Law. Sialan, lihat adikku, kamu pikir dia akan jatuh cinta pada siapapun selain Jasper? Ayahku sudah menyadari fakta bahwa Jasper akan menjadi menantunya. Dia adalah saudara iparku, dan jika kau akan bercinta dengannya, itu berarti kau bercinta denganku dan keluarga Law. Selain itu, saya juga memasukkan uang ke Sena. Ketika Anda mengacaukan saham Sena, itu berarti Anda juga mengambil uang saya. Anda pikir saya akan memaafkan Anda untuk ini? Jadi, katakan padaku, apakah kamu benar-benar bodoh, atau kamu tidak punya otak untuk digunakan? Hah? Ekspresi Mitch berubah masam ketika mendengar kata-kata kasar Henry. Ketika dia dan Conrad merencanakan makan malam, mereka berdua telah mengantisipasi 100 skenario, namun hal terakhir yang mereka harapkan adalah Jasper dapat mengeksploitasi Zain begitu cepat. Atau fakta bahwa Henry akan dengan sepenuh hati mendukung Jasper. Mitch merasa pusing saat memikirkan hal ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Melihat Zain lagi, Mitch mendidih secara internal. Pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk menginjak orang bodoh ini. Situasi tidak akan berkembang ke titik ini bukan karena orang bodoh ini. Dengarkan aku, Henry. Membunuh Zain tidak akan menguntungkan kita semua, apalagi tidak ada yang bisa menghibur Bob saat dia marah karena ini. Bersikaplah rasional, Mitch melangkah untuk memberi tahu Henry. Henry mengejek dan menjawab, kamu terlalu memikirkan Bob. Sejauh yang saya ketahui, duo ayah anak ini bukan apa-apa bagi saya. Setelah mengatakan itu, Henry mendekati Zain, yang masih gemetar ketakutan sebelumnya. Zain ketakutan saat melihat Henry berjalan dengan mengancam. Sementara Henry adalah anak dana perwalian seperti yang disebutkan sebelumnya, pasti terpikir olehnya bahwa jika terjadi sesuatu,
dia setidaknya harus bisa keluar tanpa cedera bahkan jika dia tidak bisa menang dalam pertarungan di masa depan. Karena itu, dia telah berlatih dengan gigih dan bahkan mengambil beberapa trik dari Julian. Karena itu, Zain, pria yang sangat tidak layak yang terobsesi dengan alkohol dan seks, tidak sebanding dengan pria yang sekarang melangkah. Reaksi pertamanya adalah merangkak di belakang Mitch. "Selamatkan saya, Tuan Langdon. Selamatkan aku, dia sudah gila. Dia benar-benar akan membunuhku, dia tidak bercanda." Mitch merasa pusing mendengar jeritan Zain. Dia merasakan keinginan untuk menghancurkan Zain di bawah kakinya, tetapi dia tidak bertindak berdasarkan keinginan ini. Lagi pula, dia masih harus melakukan sesuatu, karena Henry hanya akan mengejar dirinya sendiri setelah dia selesai dengan Zain. Ini adalah pertama kalinya Mitch menyadari bahwa situasi telah berkembang sepenuhnya di luar apa yang bisa dia kendalikan atau pecahkan. "Cukup." Pada saat yang paling penting, Conrad angkat bicara. Dia tidak menoleh ke Henry, tetapi ke Jasper, yang tetap diam sepanjang waktu. "Bukankah ini sudah cukup jauh, Jasper? Apa yang terjadi telah terjadi, dan akan selalu ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan dari drama ini, jadi mengapa mendorong hubungan semua orang ke ekstrim seperti itu?" Jasper melirik Conrad sebentar saat yang lain berbicara. Semua yang dilihat Conrad di mata Jasper adalah ketenangan yang tidak terpengaruh. Conrad sedikit mengernyit karena kurangnya kebanggaan yang diharapkan. Mau tak mau dia bertanya-tanya seberapa dalam pikiran Jasper tersembunyi. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa menahan kegembiraan dan kebanggaan bahkan pada saat seperti itu? "Henry, Tuan Monty benar. Apa yang terjadi adalah di masa lalu, tapi sekarang kita bisa melihat untuk menyelesaikannya. Melangkah terlalu jauh tidak akan menyelesaikan masalah tetapi malah mengubahnya menjadi masalah yang lebih besar yang tidak akan bisa kita selesaikan." Jasper akhirnya berbicara. Selama waktu seperti itu, Henry hanya akan mendengarkan Jasper. Langkah kakinya terhenti saat dia menatap Zain dengan muram. "Jadi, dasar brengsek. Apakah Anda ingin menyelesaikan ini atau tidak?" Zain tidak punya pilihan lain selain mengangguk dengan kuat. "Tenang, ayo selesaikan masalah terkecil dulu. Anda telah membuat saya kehilangan lebih dari 5 juta dari saham Sena kali ini, jadi selama Anda dan Mitch membayar saya masing-masing 5 juta, maka kita akan melanjutkan dari ini." Henry akhirnya mengungkapkan taring metaforisnya dan menusukkannya ke leher Zain dan Mitch, berniat untuk menghisapnya hingga kering. Ekspresi Mitch dan Zain berubah. Tentu saja, mereka berasal dari keluarga kaya. Namun, sementara Mitch adalah seorang pedagang terampil yang telah menghasilkan cukup banyak uang, Zain bertahan murni dari uang yang dihasilkan keluarganya. 5 juta cukup banyak yang dia miliki. Terutama setelah kehilangan sebagian besar kekayaan keluarganya untuk Jasper di Harbor City di masa lalu, 5 juta adalah jumlah yang sangat besar untuk Zain. Bahkan 100 juta yang mereka gunakan untuk menipu Jasper sebelumnya adalah jumlah yang mereka berdua butuhkan untuk mencoba yang terbaik untuk dikikis bersama. 5 juta lagi sekarang adalah prestasi yang hampir mustahil. "Bukankah kamu terlalu jahat meminta 10 juta langsung? Belum lagi ini tidak ada hubungannya denganku," kata Mitch muram. Bab 905. Mendengar itu, Henry mencibir dan menjawab, "Aku jahat. Tidak ada hubungannya denganmu." "Oke." Sedetik kemudian, Henry meraih kursi kedua dan mengangkatnya. "Henry, kamu bertindak terlalu jauh." Mitch meraung. "Jadi bagaimana jika aku?" Senyum Henry dingin dan kejam. "Dan menurutmu bermain trik kotor tidak terlalu berlebihan? Entah bagaimana, sekarang aku di sini terlalu jauh untuk membuatmu membayarnya, ya. Jika ini adalah garis logika yang Anda ikuti, maka saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya tidak akan terlalu logis dengan Anda." Saat ini, Henry sudah mendekati Zain dengan kursi di tangannya. Zain bersembunyi di belakang Mitch, jadi ketika Henry mendekat, Mitch merasa seolah-olah Henry datang untuknya.
Saat ia menatap Henry berjalan dengan kursi terangkat dan niat membunuh mengalir keluar dari dirinya, gambaran mental Henry haus darah yang kebal terhadap semua alasan sementara membanting kursi ke kepala Zain melintas di benak Mitch. Alis Mitch berkedut. Tunggu. Mitch mundur selangkah, hanya untuk terhuyung ketika dia menabrak Zain di belakangnya. Menatap Zain dengan marah, Mitch menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Henry. Aku akan membayar uangnya. Henry segera berhenti bergerak ke arah mereka dan mencibir. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Jika Anda ingin membayar, bayar sekarang. Mitch melirik Henry dengan kesal dan dengan enggan mengeluarkan buku ceknya dari saku mantelnya. Ini 10 juta. Mitch berbicara dengan dingin sambil merobek cek. Jangan khawatir, ini bukan cek dari rekening pribadi saya. Ini cek publik London Enterprise. Dengan ini, Anda dapat menarik uang dari rekening perusahaan. Saya tidak akan sampai membuat perusahaan bangkrut hanya untuk berbohong kepada Anda. Menjentikkan cek di tangannya, Henry segera kembali ke kursinya dan tersenyum lebar. Itu tidak akan sampai seperti ini jika kamu baru saja bekerja sama di awal. Mitch menggertakkan giginya dan berbalik ke arah Jasper, berpaling dari Henry. Apakah kita sudah selesai makan malam? Kita bisa pergi sekarang, kan? Jasper mengangkat bahu dan berkata, masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita tangani. Apa terburu-buru, Tuan Muda Langdon? Apakah hidangannya tidak sesuai dengan keinginan Anda, atau Anda sedang sibuk? Kalau soal masakan, saya selalu bisa meminta seseorang untuk menggantinya agar lebih sesuai dengan selera Anda, Tuan Muda Langdon. Jika itu karena Anda memiliki komitmen lain maka saya khawatir saya harus menahan Anda sedikit lebih lama. Apa yang kamu inginkan, Jasper? Mitch meraung. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan, Jasper berbicara dengan acuh tak acuh. Conrad memandang Jasper dan tiba-tiba menghela nafas. Apa yang kamu inginkan, Jasper? Menghadapi pertanyaan seperti itu, Jasper tetap tenang dan menjawab, jadi, bisakah kita berbicara terus terang sekarang? Sejauh mana Anda berencana mengacaukan harga saham Sena? Bab 906. Conrad menunduk dan menjawab dengan tenang, seperti banyak hal, itu tidak lagi dalam kendali kita setelah dimulai. Jadi, Anda memalu pasar, kalau begitu. Jasper berbicara penuh arti. Apakah kamu takut? Conrad tiba-tiba mendongak dan menatap tajam ke arah Jasper saat dia berbicara. Apakah aku terlihat takut padamu? Jasper bertanya, menunjuk hidungnya. Conrad tertawa. Ini adalah senyum pertama yang dia tunjukkan sejak dia tiba. Sepertinya aku menyerang tempat yang tepat, atau setidaknya, aku telah membuatmu banyak masalah. Conrad berseri-seri dengan percaya diri ketika dia berbicara. Ini bukan pertama kalinya kami bertarung, Jasper. Tentu, saya kalah sebelum ini, tetapi setelah apa yang terjadi saat itu, saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang mengenal Anda lebih baik daripada saya. Aku setidaknya mengganggu langkahmu dan menghancurkan rencanamu, hahaha. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu tertawakan. Jasper berbicara dengan dingin, jika itu saja sudah cukup untuk membuatmu bahagia, maka aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Membanting. Conrad membanting meja dan berdiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Jasper, Anda akan kalah dari saya suatu hari nanti. Dan sesuatu memberitahuku bahwa hari itu akan segera datang. Kamu pikir dengan menghentikan kami pergi, kami tidak akan bisa menguasai pasar dan saham Sena akan diselamatkan. Anda terlalu berpikiran sederhana jika itu masalahnya. Saya tidak pernah berencana untuk menghancurkan harga saham Sena sendiri. Yang perlu saya lakukan adalah bertindak sebagai katalis, yang akan memicu massa pasar untuk menghancurkan Sena. Jangan lupa, Anda memiliki begitu banyak musuh yang menunggu untuk melihat kejatuhan Anda. Biarkan aku jujur padamu, Jasper. Bahkan jika Anda membuat kami tinggal di sini, Anda masih tidak akan dapat mengubah apa yang akan terjadi. Masih ada 10 menit sebelum Nasdaq mulai diperdagangkan.
Jika Anda mengajukan permohonan penghentian perdagangan kemarin, maka baiklah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tetapi karena Anda mengajukan prosedur khusus, maka jangan salahkan saya untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Musuh Anda yang lain dan kekuatan gabungan pasar akan membantu saya mencapai semua yang ingin saya lakukan. Yang perlu saya lakukan hanyalah menanam sekering. Tidak ada yang saya lakukan penting setelah itu karena sekering sudah menyala. Hari ini akan menandai awal dari ledakan di Sena yang menyebabkan aku tersulut. Jasper tetap tanpa ekspresi di hadapan histeria Conrad saat dia hanya mengetukkan jarinya ke meja. Ketuk-ketuk. Dua suara jernih memotong udara. Pintu yang tetap tidak aktif meskipun terjadi kekacauan yang disebabkan oleh Conrad dan Henry tiba-tiba didorong terbuka. Itu adalah Orson. Orson menundukkan kepalanya dengan hati-hati karena dia tidak berani melihat siapapun di ruangan itu. Menghadapi Jasper, dia bertanya dengan sopan, "Apa yang bisa saya bantu, Tuan Lane?" "Bisakah Anda membawakan saya laptop, Tuan Reese? Saya harus terhubung ke internet juga jika tidak apa-apa." Jasper bertanya dengan lembut. "Ya tentu. Tolong beri saya waktu sebentar, Tuan Lane." Orson dengan cepat meninggalkan ruangan setelah ini. Conrad, Mitch, dan Zain semua menatap Jasper dengan bingung. Zain masih yang retak duluan dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan, Lane?" "Tentu saja online melalui laptop. Menurut Anda apa lagi yang akan saya lakukan? Biarkan kamu memainkan Minesweeper di dalamnya." Jasper bertanya secara alami. Ekspresi Zain menjadi gelap dan dia mengejek, "Online. Tampak lebih bagi saya seperti Anda akan mati. Apakah otak Anda bahkan berfungsi? Bahkan dalam situasi seperti itu, kamu masih mencoba untuk online. Dia ingin kita melihat pasar Nasdaq." Conrad menjawab pertanyaan Zain. Jasper terkekeh dan berbicara, "Tuan. Lagi pula Monty yang lebih pintar." Zain marah pada implikasinya. "Apa yang Anda maksudkan di sini? Bahwa aku idiot? Kamu bukan idiot, kamu benar-benar bodoh. Dan diamlah, suaramu membuatku pusing." Kalimat Henry membuat ekspresi Zain langsung berubah masam. Saat itu, Orson juga kembali dengan laptop di tangan. Seperti sebelumnya, dia tidak melihat siapapun saat dia meletakkan laptop di depan Jasper. "Ini laptop yang Anda minta, Tuan Lane. Itu harus dapat terhubung ke internet segera," jawab Orson dengan sopan. "Terima kasih, Tuan Reese." Jasper menyalakan laptop dan berbicara sambil tersenyum. Orson berjalan keluar dengan sopan dan menutup pintu di belakangnya. Bab 907. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia merasakan keringat membasahi punggungnya karena berjalan masuk dan keluar ruangan. Orson hanya mengenali Jasper di ruangan itu. Dia tidak tahu siapa orang lain, latar belakang keluarga mereka, atau identitas mereka. Meski begitu, Orson sangat sadar bahwa para pemuda berisik yang sepertinya sedang bertengkar adalah orang-orang tangguh yang bisa menghancurkannya seperti semut. Sebagai pemilik restoran, yang ingin dilakukan Orson hanyalah melayani pelanggan dan menghasilkan uang. Orson adalah orang yang cerdas. Dia tahu apa yang diizinkan untuk dia dengarkan dan apa yang tidak bisa dia ambil risiko untuk didengar. Jadi, selama beberapa kali dia memasuki ruangan, Orson bertindak seperti orang bodoh dan buta. Dia tidak pernah lebih lega atas kehati-hatiannya, tetapi dia juga bertanya-tanya apakah orang-orang besar itu tiba-tiba akan mengingatnya dan mengejarnya di masa depan. Untungnya, di kamar pribadi, Zain dan yang lainnya sedang tidak ingin berurusan dengan Orson. "Siapa yang kamu bercanda?" Zain menatap Jasper dan berbicara sambil mencibir. Mitch mengejek juga. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya tetap menghina. "Kau tahu apa yang paling membuatku terkesan jika menyangkut dirimu, Jasper? Fakta bahwa karakter Anda yang bodoh dan merasa benar sendiri tidak akan pernah berubah. Apa yang Anda coba buktikan dengan menunjukkan kepada kami situasi pasar Nasdaq? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda pikir Anda akan berhasil menghentikan kecelakaan itu?
Hahaha. Mitch terkekeh pada Jasper saat dia berbicara, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu jika kamu berhasil membalikkan keadaan melawan seluruh pasar. Ketika dia mengatakan itu, Jasper mendongak dari layar dan tersenyum halus pada Mitch. Betulkah? Aku baru saja mengatakannya. Mitch mendengus. Dia bukan idiot seperti Zain. Di antara anak-anak dana perwalian di Harbor City, dia memiliki pengetahuan paling luas tentang saham dan pasar keuangan. Kalau tidak, dia tidak akan diberi gelar jenius saham oleh media Harbor City. Dari apa yang Mitch tahu, harga saham Sena sudah menunjukkan tanda-tanda jatuh, dan dia yakin dengan prediksinya. Satu-satunya cara dia bisa terbukti salah adalah jika Jasper berhasil melawan semua pengetahuan ekonomi dan keuangan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Jasper mengklik indeks Sena. Henry pindah tepat ketika lantai perdagangan Nasdaq dibuka di sisi lain dunia. Dalam sekejap, data yang dibekukan dengan cepat berubah dan disegarkan untuk menunjukkan perdagangan dari hari baru. Ekspresi Henry menjadi gelap saat dia melihat harga saham Sena turun beberapa dolar AS hanya dalam beberapa detik. Dia kehilangan uang. Meskipun Henry sudah menerima bentuk kompensasi, dia masih sangat tidak senang dengan kerugian dalam pembukuan. Saat itu, panggilan jarak jauh Jasper dengan Celine tersambung. Yo, fitur yang dibuat Terizone-mu ini pasti nyaman. Suara lembut Celine terdengar melalui laptop. Ini berfungsi untuk sedikit meredakan suasana tegang di ruang pribadi. Tentu saja, mungkin bank investasi Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya. Jasper berbicara sambil tersenyum. Bank investasi sudah memiliki perangkat lunak komunikasi sendiri. Itu tidak akan dijual kepada orang lain, kami juga tidak akan membeli perangkat lunak orang lain. Anda bisa terus bermimpi. Tapi kalau mau, Kolosal sangat ingin berinvestasi di Terizone, loh. Celine tertawa. Bermimpilah. Jasper menolaknya tanpa ragu-ragu. Sementara Terizone dan Sena sama-sama perusahaan dalam industri internet di bawah namanya, Jasper menempatkan tingkat kepentingan yang sama sekali berbeda dari kedua perusahaan ini. Sena adalah pion yang bisa menyerah jika benar-benar diperlukan, tetapi Terizone adalah komponen penting dalam strategi bisnisnya di masa depan. Tidak mungkin dia membiarkan dana dari investasi kolosal mengklaim sebagian dari keuntungannya. Celine mendengus pelan seolah-olah dia telah mengantisipasi tanggapan Jasper, tetapi dengan cepat melepaskan topik itu. Pada saat itu, Zain tidak tahan lagi. Jadi kamu hanya meminta kami untuk melihatmu menggoda. Zain mencibir. Setidaknya lihatlah orang-orang di sekitarmu jika kamu akan menggoda. Apakah kamu tidak malu menggoda wanita yang bahkan tidak berani menunjukkan dirinya di depan kita? Saya selalu bisa memperkenalkan satu kepada Anda jika Anda tidak dapat menemukannya. Saya yakin model atau selebritas muda manapun yang Anda inginkan akan lebih baik daripada yang Anda miliki di sini. Zain tersenyum bangga, merasa bahwa dia telah memenangkan ronde ini. Zain percaya bahwa dia adalah yang terbaik dalam hal bermain dengan wanita dan bahwa orang udik daratan seperti Jasper secara alami tidak tahu lebih baik. Oh, selebriti yang mana? Mungkinkah mereka yang berada di bawah perusahaan saya? Jasper bertanya dengan tenang. Senyum Zain membeku di wajahnya saat mendengar jawaban Jasper. Dia lupa bahwa Jasper adalah otoritas tertinggi di industri hiburan Harbor City dan daratan. Bintang wanita yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki dan tidak menghabiskan malam bersamanya mungkin berbaris untuk naik ke tempat tidur bersama Jasper. Memikirkan kembali situasi dengan Scarlett, ekspresi Zain berubah menjadi lebih suram. Seolah-olah dia telah menemukan koin di lantai dan pergi untuk memamerkannya kepada Jasper, hanya untuk pria itu mengeluarkan sekantong emas. Ini sangat membuat pria arogan itu marah. Saat itu, suara Celine terdengar dari komputer. Kamu tidak sendiri. Jasper baru saja akan menjawab ketika Celine mencibir. Orang bodoh buta mana yang menyebut President of Colossal Investments Terra cabang regional seorang wanita yang bahkan tidak berani menunjukkan dirinya, ya.
dan bahkan membandingkanku dengan pendamping dan pelacur. Celine mungkin tidak hadir, tetapi suaranya terdengar jelas di telinga semua orang melalui laptop. Tidak termasuk Henry, yang tetap tidak terpengaruh. Ekspresi tiga lainnya berubah. Conrad mengerutkan kening berat dan dia menatap Jasper dengan kilatan rumit di matanya. Ekspresi Zain menjadi gelap karena malu dan frustrasi. Sudut bibir Mitch berkedut marah. Di antara ketiganya, dia memiliki pemahaman terbaik tentang Celine. Mereka telah bertemu beberapa kali sebelumnya, dan dari bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa wanita ini adalah karakter yang unik dan menakutkan. Baik itu latar belakang keluarganya atau kemampuannya sendiri, ini bukan wanita yang bisa dia ambil risiko untuk tersinggung. Dia tidak kalah berbahaya dari Anna Lau. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan senyum kering, "Halo, Nona Maynard. Saya tidak tahu apakah Anda ingat saya Mitch Langdon, putra Kennedy Langdon. Kami bertemu sekali selama lelang Christie tahun lalu. Saya tidak ingat. Saya juga tidak tertarik pada orang yang suka menggunakan nama orang tua mereka sebagai merek langsung." Celine segera memotong Mitch dan menutup mulut pria itu. Ketika ini terjadi, ekspresi Mitch menjadi masam, hampir seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Henry hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita yang menarik.